terus maju untuk melanjutkan pemahaman kita, terutama terhadap rahasia mengenai ruangan Maha Suci atau pengajaran kesempurnaan, bahkan juga sama dengan pengajaran anak laki-laki yang Tuhan bukakan bagi kita semua, supaya kehidupan kita dapat menjadi kehidupan yang disempurnakan untuk menjadi tubuh anak laki-laki Kristus Yesus sebagai Adam yang terakhir. Oleh karena itu, pemahaman kita terhadap sempurna dalam arti memiliki nilai yang sangat baik, nilai yang sangat besar, itu sangat amat menentukan bagi kita semua. Itu sebabnya mari pada kesempatan yang bahagia ini kita lanjutkan pemahaman kita terhadap kasih yang artinya murah hati. Ya, sebagaimana yang sudah kita pelajari, kasih itu yang pertama adalah panjang sabar, dan yang kedua adalah murah hati. Pada hari ini, terutama pada season yang ke-51 ini, saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk mari kita perhatikan dengan baik apa yang dimaksud dengan murah hati, yang dalam kamus bahasa Indonesia besar dikatakan bahwa murah hati itu adalah suka atau mudah untuk memberi, tidak pelit, ya, artinya suka berbuat baik, ya, mudah untuk berbuat baik. Dan sebagaimana yang sudah kita baca pada minggu yang lalu, tapi ada baiknya minggu ini kita baca sekali lagi Injil Matius pasal yang ke-5. Coba kita akan baca bersama-sama, nanti Bapaknya Rahel bacakan untuk kita semua, ya. Satu ayat saja, yaitu ayat yang ke-7. Ini adalah khotbah pengajaran pertama dari Tuhan Yesus yang disampaikan kepada murid-muridnya, ya, yang terkenal khotbah di atas bukit. Jadi ini boleh dikatakan ini adalah ceramah atau pelajaran pertama yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, ya. Coba kita baca bersama-sama. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi untuk memperoleh kemurahan itu dibutuhkan satu landasan, satu perbuatan atau satu sifat, yaitu yang murah hatinya, suka, mudah untuk memberi, ya, atau tidak pelit, suka, mudah untuk berbuat baik, ya. Hatinya itu tidak berat, tapi hatinya itu murah. Ini dikatakan, ya, itu akan memperoleh kemurahan, ya. Pada minggu yang lalu telah dikisahkan oleh Tuhan di dalam seorang yang berasal dari bangsa lain atau bangsa kafir, yang dikatakan oleh Alkitab bahwa orang-orang bangsa lain itu oleh orang-orang Yahudi dikatakan sebagai orang yang najis atau orang yang diharamkan. Oleh karena itu tidak boleh bangsa Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang seperti Cornelius. Tapi karena Cornelius itu mempunyai hati yang murah, hatinya suka memberi, maka tidak bisa tidak, maka kemurahan Tuhan
berlaku atas kehidupannya. Yang tadinya dia disebut sebagai orang bangsa lain, bangsa kafir yang diharamkan dan dinajiskan itu oleh Tuhan, maka dihalalkan. Ya, seperti sampai Tuhan mengutus malaikatnya untuk menjumpai Cornelius, dan Tuhan juga mengutus hamba Tuhan yang senior, yaitu Simon Petrus, untuk memberikan pengajaran, menjelaskan tentang pribadi Tuhan. Itu adalah pribadi sang pendamai, bagaikan imam besar, dan sebagai pribadi yang mengampuni semua dosa. Jadi itu yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada Cornelius, sekeluarga, dan sesama kumpulannya, sehingga terjadilah satu mujizat yang luar biasa, di mana setelah mereka mendengar penyampaian daripada Rasul Petrus tentang pribadi Tuhan Yesus yang mati disalibkan untuk memperdamaikan dan untuk mengampuni dosa itu, maka langsung Allah mencurahkan Roh Kudus-Nya memenuhi kehidupannya, dan pemenuhan Roh Kudus atas kehidupannya itu menandakan bahwa Cornelius CS diterima oleh Tuhan sebagai anggota tubuhnya, sebab tubuh Kristus itu adalah pribadi-pribadi yang kepenuhan oleh Dia, pribadi-pribadi yang disempurnakan oleh Dia yang menyempurnakan segala sesuatu itu. Ya, jadi ini kemurahan yang luar biasa, yang tadinya sebagai bangsa yang dinomor tigakan atau sebagai satu pribadi yang tidak dianggap karena memang diharamkan dan dinajiskan bangsa lain itu, tetapi apa yang dihalalkan oleh Tuhan tidak boleh diharamkan. Jadi Cornelius mendapatkan satu kemurahan yang luar biasa, menjadi kehidupan yang sangat diberkati oleh Tuhan, ditetapkan sebagai anggota tubuhnya tersebut. Dan pasti kelak nanti dia akan menjadi mempelai yang Tuhan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-20. Secara khusus saya ingin kita baca bersama-sama. Coba bacakan Bapak Rahel ayat yang pertama sampai dengan seterusnya dulu, ya. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah, Iya. yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Iya. Jadi kerajaan surga itu disamakan oleh seorang yang mempunyai kebun anggur. Ya, kita tahu bahwa anggur ini adalah satu sarana untuk perjamuan kawin. Ya, saya singkat saja. Dan ini sangat dibutuhkan satu tenaga-tenaga atau satu pribadi-pribadi yang mau bekerja di ladang anggur ini. Terus kan Pak Bela, Pak Rahel, setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu, iya, mengenai upah sedinar sehari, maka kemudian orang yang punya kebun anggur itu sebelahnya ada Allah sendiri, yaitu kemudian mensepakati terhadap upah orang bekerja itu 1 hari 1 dinar, upah yang memang layak. Ya, di situ 1 dinar 1 hari. Terus ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Terus kan? Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar. Ya. Dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Terus kan? Katanya kepada mereka, pergi juga kamu ke kebun anggurku
dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Dan mereka pun setuju dan pergi. Terus? Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Dan melakukan yang sama, menjumpai orang-orang yang nganggur, yang tidak ada pekerjaan itu untuk ditawarkan pekerjaan. Terus? Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi. Jam 5 petang dia masih keluar lagi. Ya. Jam 9, jam 12, jam 3, jam 5 petang dia masih. Ya. Artinya memang betul-betul pemilik kebun anggur ini memberikan satu kesempatan yang seluas-luasnya, karena supaya dapat bekerja di dalam ladang anggur, karena anggur ini sangat dibutuhkan untuk terutama pemenuhan kebutuhan dari pesta kawin. Ya, kita mengarah pada peristiwa nanti yang akan besar, pesta kawin anak domba. Arahnya ke sana. Ya, tapi saya tidak perdalam di situ lebih dulu, tapi saya ingin memberikan penekanan bagaimana murah hatinya orang yang mempunyai kebun anggur ini, yaitu mulai dia pagi-pagi mencari pekerja, jam 9 keluar lagi, dan kemudian jam 12 keluar lagi mencari pekerja, mencari orang-orang yang tidak ada aktivitasnya, diberi kesempatan, ayo kerja di ladang anggurku, dan kemudian sampai jam 5 petang, maka dia juga masih mencari pekerja-pekerja itu, karena seperti dia dikatakan, coba ayat yang ke-6 itu sekali lagi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Teruskan. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini? Mengapa kamu menganggur saja di sini, membuang-buang waktu di sini? Terus? Kata mereka kepadanya. Teruskan. Karena tidak ada orang mengupah kami. Karena tidak ada orang yang mengupah kami. Teruskan. Katanya kepada mereka. Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Pergi jugalah kamu kepada ke ladang, ke kebun anggurku. Ketika hari malam Tuhan itu berkata kepada mereka. Terima kasih dulu. Jadi ini ada satu aktivitas yang memang ingin yang punya kebun anggur ini jangan ada satupun orang yang nganggur, orang yang tidak beraktivitas, terutama untuk kebutuhan yang paling penting, yaitu air anggur itu didapatkan berasal dari kebun anggur ini ya. Dan kemudian pagi-pagi dia keluar jam 9, jam 12, jam 3 sampai jam 5. Dan pada waktu sore atau pada menjelang petang atau sudah petang atau jam waktu bekerjanya sudah selesai, yaitu jam 6 sore, maka kemudian pemilik kebun itu meminta mandornya untuk mengupah kepada para pekerja-pekerja itu, mulai dari yang terakhir sampai kepada yang pertama. Ya. Jadi coba kita baca setelah itu pada orang yang bekerja hanya 1 jam saja, dari jam 5 sore sampai jam 6, itu upahnya sama, diberikan oleh pemilik kebun itu 1 dinar. Dan kemudian orang yang bekerja jam 9 pun atau jam 3 pun diberi 1 dinar, yang jam 12 pun diberi 1 dinar, dan yang jam 9 pun diberi 1 dinar. Dan kemudian tiba waktunya orang yang bekerja mulai dari pagi itu juga menerima upahnya 1 dinar. Cuman orang yang bekerja mula-mula ini dia mulai bersungut-sungut ya, karena Tuhan menyamakan, atau pemilik anggur itu menyamakan terhadap pengupahan, karena memang telah disepakati sejak awal tadi
bahwa orang bekerja 1 hari itu upahnya 1 dinar. Coba Pak Rahel bacakan di dalam ayat yang 10 aja ya. Kemudian datanglah mereka yang masuk terlebih dahulu. Iya. Sangkanya akan mendapat lebih banyak. Mereka berpikir mereka mendapat upah lebih banyak. Karena terus. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Iya, kan. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun anggur itu. Katanya, ya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari untuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Ayat 13, perhatikan apa kata pemilik kebun anggur. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, ya. Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Ya. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti padamu. Tidakkah aku bebas Perhatikan ayat 15 ini. Tidakkah aku bebas mempergunakan diriku menurut kehendak hatiku? Iya. Atau iri hatikah engkau? Karena aku murah hati. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Maka disimpulkan, ada satu kesimpulan yang penting yang saya ingin memberikan penekanan di sini. Kesimpulan daripada apa yang dilakukan oleh pemilik kebun anggur itu ialah ayat 16. Coba baca. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dalam bahasa Indonesia terjemahan sehari-hari dikatakan demikian ya. Dengan demikian orang-orang sekarang yang mempunyai kedudukan yang rendah di kemudian hari akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Mendapat kedudukan yang tinggi. Dan orang-orang yang sekarang mempunyai kedudukan yang tinggi di kemudian hari akan mendapatkan kedudukan yang rendah. Ya, di dalam salinan bahasa Indonesia saudara saya dapatkan bahwa yang terdahulu yang tadinya mendapatkan kedudukan yang tinggi itu nanti akan mendapatkan kedudukan yang rendah. Orang yang kedudukan rendah nanti akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Jadi ini satu kemurahan. Kemurahan hati Tuhan itu akan menghasilkan satu pengangkatan dari kehidupan yang rendah untuk nanti dijadikan kehidupan yang tinggi, kedudukannya yang tinggi. Jadi ini adalah satu kebebasan dikatakan oleh Tuhan itu mengatakan saya bisa melakukan apa saja yang saya mau dengan uang saya sendiri, bukan? Itu dikatakan. Atau apakah kamu ini karena saya murah hati kepada orang lain kamu iri? Jadi di sini Tuhan ingin memberi penekanan dengan kemurahan hatinya Tuhan yang memberikan kesempatan seluas-luasnya. Dan Tuhan di dalam ayat ini mengatakan seperti yang Tuhan yang punya kebun ini tidak mau ada orang nganggur. Semua harus beraktivitas untuk berada di kebun anggur. Sehingga Tuhan menyatakan seperti kemurahannya. Kemurahan hati Tuhan itu memberikan seluas-luasnya dan sama. Yaitu sebenarnya Tuhan itu juga ingin memberikan kedudukan yang tinggi. Tetapi karena yang terdahulu itu tidak puas, bersungut-sungut, bahkan iri hati, maka oleh Tuhan kemudian dia dijadikan yang memiliki kedudukan yang tinggi itu akan nanti direndahkan. Ya, ini adalah satu kemurahan yang saya ingin ajak kita bersama-sama untuk bisa memahami dalam arti murah hatinya Tuhan itu, supaya Tuhan itu dapat mengangkat kehidupan kita
Jangan sampai kita yang tadinya tinggi direndahkan, tapi kita yang rendah ditinggikan oleh Tuhan. Ya di sini ya. Seperti orang yang terakhir itu menjadi yang terdahulu. Orang yang terdahulu dia menjadi terakhir. Bahkan jangan-jangan tidak masuk dalam bilangan ini. Saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk mari pada kesempatan yang baik ini untuk mau bersama-sama memiliki hati yang murah, atau hati yang murah hati, suka atau mudah memberi. Karena memang seperti Tuhan itu memberikan kemurahan hatinya kepada orang-orang itu dan memperlakukan sama seperti orang-orang yang bekerja di dalam ladang anggur itu. Tuhan memberikan upah 1 dinar dan itu merupakan kemurahan hatinya. Tapi siang hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama, sebab di dalam Alkitab itu ada satu contoh. Ternyata ada jemaat yang kondisinya itu sebenarnya bukan jemaat yang kaya, jemaat yang miskin, jemaat yang sedang di dalam pencobaan. Ya, namanya jemaat Makedonia. Tapi jemaat Makedonia itu sekalipun secara lahiriah dikatakan miskin, tetapi karena memiliki kemurahan hati, maka Tuhan katakan bahwa mereka itu adalah orang yang kaya dengan kemurahan. Coba kita akan baca Bapak Rahel langsung saja pada suratan 2 Korintus. Coba kita baca mulai ayat yang pertama ya. 2 Korintus pasal 8, kita baca mulai ayat yang pertama. Saudara-saudara, Ya. kami hendak memberitakan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Bagaimana kemurahan hatinya Tuhan, kebaikan hatinya Tuhan kepada jemaat yang berasal dari Makedonia ini. Bagaimana baiknya Allah, kasih karunia-Nya Allah, kemurahan Allah kepada jemaat Makedonia ini. Ayat yang kedua, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai perbedaan. Jemaat Makedonia itu selagi dicobai dengan berat. Dan dikatakan dia dalam keuangan, dalam semua dalam keadaan yang berat. Terus dalam berbagai penderitaan. Ya, berbagai penderitaan. Sedang mengalami satu penderitaan. Bukan? Terus kan? Sukacita mereka meluap. Tetapi di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah duka cita itu, hati mereka itu meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, Ya, namun mereka kaya dalam kemurahan. dalam bahasa Indonesia terjemahan masa kini dikatakan ayat yang kedua yang demikian ya. Mereka diuji dengan kesukaran-kesukaran yang berat, ya, dalam penderitaan. Tetapi di tengah-tengah kesukaran itu mereka bergembira dan sangat murah hatinya. Dia memiliki hati yang murah di saat-saat yang sulit, di saat-saat mereka di dalam kesukaran. Bukan mereka keluh kesah, tapi mereka bergembira. Ya ini saya ingin menekankan pada kesempatan ini bahwa memang bisa dikatakan kepemilikan kekayaan itu belum tentu bisa menghasilkan satu kegembiraan, bahkan bisa memunculkan hati yang murah hatinya. Tidak seperti jemaat Makedonia itu, memang Allah sangat baik kepada jemaat ini, sangat memperhatikan kepada jemaat ini, sangat bermurah hati kepada jemaat ini, sehingga
jemaat Makedonia itu di tengah-tengah kesukarannya, di tengah-tengah kesulitannya, ia memiliki hati yang senang memberi dan murah hatinya. Ya, yaitu dikatakan suka, sehingga coba ayat yang ketiga, Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ya, sebentar ya, di dalam itu dia dikatakan sehingga di dalam ayat 2 tadi, sekali mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jadi di hadapan Tuhan, sekalipun dia itu miskin, sedang berada dalam kesukaran-kesukaran yang berat, tapi karena memang hatinya itu gembira, hatinya itu terbuka, dan memiliki hati yang murah hatinya, maka dia dikatakan sebagai kehidupan yang kaya dalam kemurahan. Ini penilaian Tuhan luar biasa, adalah mendapatkan berkat kemurahan kepada mereka, dan itu sebagai satu kekayaan. Dikatakan juga tadi, bersaksi mereka memberikan itu di luar ekspektasi, memberi di luar kemampuannya. Ya, karena memang kenapa mereka bisa mampu memberikan sesuai dengan apa ya, di luar menurut kemampuannya mereka. Doa 4. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Karena mereka ingin mengambil bagian, beroleh kasih karunia. Ini adalah satu kemurahan. Dia ingin merebut kemurahan ini, ingin mendapatkan kemurahan ini, sehingga dia punya hati yang kelima. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Iya. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Ya, mereka bisa berbuat itu karena memang pertama-tama dia berikan dirinya kepada Tuhan. Dia ikhlaskan kepada Tuhan. Karena dia memberi itu seperti dia memberi kepada Tuhan. Ya. Kalau kita baca di dalam nanti penghakiman, nanti akan ada satu penghakiman di mana orang-orang itu dipisahkan bagaikan domba dengan kambing. Ya. Bagaimana pada waktu Tuhan memisahkan itu, nanti Tuhan akan menilai. Karena orang-orang yang dianggap sebagai orang yang di sebelah kanannya Tuhan, bagaikan domba-domba itu, karena dia memperhatikan orang-orang yang hina, orang-orang yang kecil, seperti dia itu memberi kepada Tuhan. Pertama-tama dia berikan kepada Tuhan. Ya, ini satu penilaian dari Tuhan. Oleh karena itu dikatakan orang-orang jemaat Makedonia ini sebagai jemaat yang kaya dengan kemurahan. Ya, karena pertama-tama dia berikan dirinya kepada Tuhan. Terus, sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Perhatikan ayat 7 yang ini saya ingin tekankan dalam kehidupan kita bersama. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Sama seperti kaya dalam segala sesuatu. Dalam bahasa Indonesia terjemahan masa kini dikatakan ayat 7 itu demikian. Kalian unggul dalam segala kalanya. Ya, bayangkan ini, jemaat-jemaat yang miskin itu, yang dalam kesukaran itu, tapi dia mempunyai hati yang suka, hati yang senang, hati yang gembira untuk bermurah hati, memperhatikan pelayanan kasih. Ya. Sehingga Tuhan katakan sebagai kehidupannya, bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-7 ini, mereka dianggap oleh Tuhan sebagai kalian unggul dalam segala hal. Unggul itu dalam artian dia adalah
yang paling tinggi, paling besar. Ya. Terus kan Pak Bella, Pak Rahel, kalian unggul dalam skala dalam hal percaya, unggul dalam hal menyampaikan pendapat, dalam hal pengetahuan, dalam segala macam usaha, dan dalam kasihmu kepada kami. Sebab itu baiklah kalian juga unggul di dalam usaha yang baik ini. Jadi ini adalah capaian, penilaian terakhir dari Tuhan. Dianggap oleh Tuhan jemaat yang dikatakan di tengah-tengah kesukaran yang berat, tapi dia mempunyai hati yang rela dan hati yang sungguh-sungguh bergembira untuk bermurah hati, untuk memberikan pemberian, tidak pelit dia, dan akhirnya oleh Tuhan dinilai sebagai pribadi yang diunggulkan oleh Tuhan. Ya, coba sedikit bilang saya coba cari apa arti daripada bahasa unggul ini ya. Dari unggul itu artinya lebih tinggi, lebih pandai, lebih baik, cakap, kuat, awet, dan sebagainya daripada yang lain-lain. Dia adalah lebih tinggi, lebih pandai, lebih baik, lebih cakap, lebih kuat daripada yang lain-lain, karena dia adalah terutama, ya, dan sesuatu hal yang dan sungguh luar biasa. Ya. Tuhan memberikan nilai yang paling tinggi, lebih tinggi dari yang lain. Ini penilaian Tuhan. Sungguh merupakan satu capaian yang sangat-sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada jemaat Makedonia, yang sangat-sangat diberkati oleh Tuhan dengan perbuatan baiknya Tuhan, dengan kemurahannya Tuhan. Ada pada mereka, hatinya itu adalah hati yang murah. Ya, sungguh tidak sayang untuk memberikan guna pelayanan kasih supaya tercapai. Dan kalau dikisahkan pada 2 Korintus 8 itu, mereka berbuat itu supaya terjadi keseimbangan. Bukan Tuhan itu memeras, tapi supaya saling mencukupkan. Nanti yang kurang seperti di sini sedikit ya, saya ingin coba mengajak kita bersama-sama dalam 2 Korintus 8 ini supaya pemberian itu saling. Karena coba kita baca Pak Rahel, setelah ayat 7 itu kita loncat saja, atau ayat 8, baca ayat 8, tekanannya di ayat 9. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah. Ini bukan satu perintah, satu keharusan. Tidak ada unsur pemaksaan. Pemberian tidak bisa dipaksa. Itu tidak. Oleh karena itu kalau jemaat Makedonia tadi sama sekali tidak ada unsur paksaan. Tapi memang dia pertama-tama memberikan hatinya kepada Tuhan. Ini Tuhan hidupku, diserahkan kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan yang menggerakkan hatinya dengan suka dan tidak bisa dilarang oleh Tuhan. Bahkan sampai Rasul Paulus geleng-geleng karena dia di luar ekspektasinya mereka, dia bisa memberi lebih daripada yang diharapkan. Karena apa? Ada satu dasar, ayat 9 perhatikan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kamu sangat mengenal kasih karunia Tuhan. Iya. Kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Apa? Bahwa Yesus yang oleh karena kamu menjadi miskin, oleh karena kamu dia menjadi miskin, sekalipun dia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi oleh karena kemiskinan Yesus kita menjadi kaya. Kaya apa? Kaya kemurahan. Kemurahan inilah yang akan menentukan kita.
Siang hari ini saya ingin memberi penekanan yang dalam, terutama seperti jemaat Makedonia ini sebenarnya adalah jemaat-jemaat yang berasal dari bangsa lain, bukan jemaat orang Yahudi, tapi dia ingin memberikan satu persembahan untuk kepentingan jemaat yang di Yerusalem, kepentingan jemaat supaya terjadi satu keseimbangan. Dan di sini saya ingin mengajak bersama-sama kepada kita bersama-sama, karena ya dikatakan di dalam ayat selanjutnya supaya terjadi keseimbangan, ya, bahwa berkat yang kita terima, yang satu memberikan berkat rohaninya, dan kemudian yang lain memberikan berkat jasmaninya, supaya terjadi keseimbangan. Sebab memang ini kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Yesus yang sekalipun dia kaya, dia rela menjadi miskin supaya kehidupan kita menjadi kaya dalam kekayaan rohani. Dalam saya bacakan dalam salinan pertanyaan sederhana, ya. Karena kalian sudah mengenal kebaikan hati Tuhan kita Yesus Kristus. Ini kebaikan hatinya Tuhan Yesus. Biarpun dia sangat kaya, tetapi demi menyelamatkan kita, dia pernah menjadi miskin, bahkan menjadi orang yang paling miskin, supaya kita menerima semua kekayaan rohani. Jadi ini supaya dia bisa memberikan kekayaan rohani. Kekayaan rohani ini adalah sesuatu yang sangat menentukan. Siang hari ini saya ingin mengajak kita secara khusus, ya, Tuhan memberikan penekanan kepada kehidupan kita yang sama-sama dalam pergumulan, dalam kesukaran-kesukaran, tetapi jangan sampai kesukaran-kesukaran itu kemudian menghambat kita, menghalang-halangi kita untuk menjadi kehidupan yang miskin, yang kaya. Jangan menghalang-halangi untuk supaya kita bisa menjadi kaya tentang hal rohani, seperti orang Makedonia ini. Betul-betul dia kaya dengan kemurahan. Oh, ini sangat luar biasa. Kaya dengan kasih karunia yang Tuhan berikan. Dia sangat paham bahwa Tuhan itu sekalipun dia kaya raya, tapi untuk keselamatan kita, untuk kepentingan kita, maka dia rela menjadi miskin, bahkan yang paling miskin, karena dia ingin memberikan kekayaan rohaninya kepada kita, supaya kita menjadi kaya secara rohani, terutama kaya dengan kemurahan. Saya ingin mengajak kita bersama-sama, ada satu misteri yang perlu kita pahami bersama-sama, bahwa bagaimana ayah Allah itu menunjukkan kemurahannya kepada kita, khususnya bangsa kafir, ya, bangsa non-Israel, bangsa bukan Yahudi. Memang di dalam surat Roma terdapat satu ini memang ini dikatakan di dalam ayat itu hikmatnya Tuhan yang luar biasa. Coba kita baca dulu dalam kesimpulannya lebih dulu. Ayat 32 sampai dengan 33 dulu Bapak Rai. Bacakan ayat ini. Nanti kita perhatikan dengan sungguh-sungguh ayat-ayat sebelumnya itu. Tapi pada kesimpulannya ayat 32 dan 33 kita baca lebih dulu. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri,
Roma 11. Itu pasal 8. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan. Ya. Allah telah mengurung semua orang, baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang bukan Yahudi, semua oleh Allah itu dikurung, seperti dibentengi oleh Allah dengan ketidaktaatan. Terus Supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya supaya atas mereka Allah semua. dapat menunjukkan kemurahannya atas semua orang. Memang Tuhan izinkan semua orang itu tadinya tidak taat, sama sekali tidak taat, tidak peduli dengan Tuhan dan sebagainya. Semua dikurung, tetapi tujuannya adalah supaya Allah dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka. Pencapaian itu bukan usaha kita, bukan oleh karena kita, tapi betul-betul itu satu kemurahannya Allah, belas kasihannya Tuhan, kasih karunia-Nya Tuhan. Kalau kita bisa mendapatkan kehidupan yang taat, kehidupan yang percaya pada Tuhan itu ya. Ayat 33. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Alangkah dalamnya kekayaan, alangkah dalamnya hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sungguh tak bisa dimengerti bagaimana cara Tuhan. Nanti saya ditunjukkan apa yang dimaksud di sini. Jalannya Tuhan, pengetahuannya Tuhan, hikmatnya Tuhan ini sungguh tak terselidiki. Tidak bisa keputusan Tuhan itu kita bisa menjangkau, karena memang semuanya itu berasal oleh karena kemurahannya Tuhan. Jadi kalau kita bisa menerima kemurahan, terutama saya ingin sampaikan di dalam Roma 11 ini adalah di mana Tuhan seperti Dia itu menunjukkan kekerasannya terhadap bangsa Israel, seperti bangsa Yahudi ini oleh Tuhan, seperti Tuhan itu keras ya, karena ketidaktaatannya mereka kepada Allah, maka mereka itu seperti bagaikan, sebenarnya mereka adalah satu tanaman bagaikan zaitun, pokok zaitun yang sejati, yang asli, ditanam oleh Tuhan, dan cabang-cabangnya itu adalah orang-orang Yahudi. Tapi karena tidak taatnya mereka, maka kemudian oleh Tuhan mereka itu seperti dipotong oleh Tuhan, cabang-cabang yang dipotong oleh Tuhan. Dan kemudian Tuhan memotong pohon zaitun liar, yaitu kita orang-orang non-Israel, kita orang-orang yang bukan Yahudi ini, sebagai pohon zaitun liar. Tapi karena kepercayaannya kepada Tuhan, atau karena kita orang-orang yaitu tadi dikatakan hatinya itu punya menerima kasih karunia Tuhan, yaitu memiliki hati yang murah, maka tidak bisa tidak kemurahan Allah akan berlaku bagi kita. Seperti kegenapan daripada Matius pasal 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan Allah. Dan kemurahan Allah yang paling besar adalah di mana kita yang tadinya itu bagaikan pohon zaitun liar, karena kerasnya Allah terhadap orang Israel, orang Yahudi itu, yang bagaikan cabang dari pohon zaitun yang asli itu dipotong. Ini bagaikan satu sikap kerasnya Tuhan. Tapi bagi kita berlaku kemurahan.
Karena kita pohon zaitun yang liar itu ditempelkan oleh Tuhan menjadi satu pohon dengan zaitun yang asli, sehingga kita menjadi bagian dari itu. Oleh karena itu Tuhan katakan, jangan kamu sombong, mestinya kamu harus takut. Kalau Tuhan itu juga mempunyai sikap yang keras, sikap yang memotong. Bisa seperti bangsa Yahudi itu. Coba ya, kita baca kisah itu aja ya. Di dalam Roma pasal yang 11 itu, coba Bapak Rahel bacakan ya. Langsung ayat yang ke-11 saja ya. Kita baca pelan-pelan ayat 11. Dalam bahasa terjemahan baru dikatakan ayat yang 11, Roma 11. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Apakah orang Israel itu tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain. Supaya membuat mereka cemburu. Jadi sebenarnya ini adalah hikmatnya Tuhan, caranya Tuhan mengambil satu keputusan. Bagaimana supaya nanti kita perhatikan, supaya bangsa Israel ini memang orang pertama yang dipilih oleh Tuhan. Karena kasihnya Tuhan kepada nenek moyang, dasarnya itu memang dasarnya kuat. Karena Tuhan sangat mencintai nenek moyang mereka. Maka, tapi karena pelanggaran mereka, keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa lain. Jadi, ini sebenarnya satu yang sikapnya Tuhan terhadap bangsa Israel keras, sangat keras. Tapi coba teruskan ya, ayat yang ke-12, perhatian ayat 12. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia. Dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain. Ini adalah satu ya. Kepada bangsa Israel Tuhan katakan keras, tapi kepada kita Tuhan murah. Karena kita diberi kekayaan. Asalnya sebenarnya itu milik mereka ini, hak mereka ini, tapi diberikannya. Sebenarnya di dalam surat Roma ini dijelaskan ya. Coba ya sedikit, kalau saya tidak lupa, coba Pak Rahel bacakan satu ayat ya. Satu ayat saja. Roma 3 ayat 1 dan 2. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi? Dan apakah gunanya sunat? Teruskan ayat 2, perhatikan. Banyak sekali kelebihannya orang Yahudi. Karena dia ini adalah orang pilihannya Allah, orang yang unggul. Ya, sekarang saja boleh dikatakan kemerdekaannya bangsa Yahudi itu, bangsa Israel itu dengan kita lebih dulu kita. Kita 45, dia 6 ya, 48. Iya, lebih dulu kita merdeka. Tapi kemajuan mereka, teknologinya, pertaniannya, semua, karena mereka itu adalah bangsa yang unggul. Tapi saya tertarik tadi dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 8, ternyata Tuhan juga memberikan kepada kita keunggulan-keunggulan menurut penilaian Tuhan. Dalam segala hal kita unggul. Karena apa? Karena kita mempunyai hati yang murah. Ya, seperti kita ini memaksa pada Tuhan supaya Tuhan, ayo Tuhan turunkan kemurahan. Bagaimana supaya Allah bermurah pada kita? Mari kita punya hati yang baik, suka memberi. Ya, jangan kita pelit, ya, tapi kita terutama untuk pekerjaan, pelayanan kepada orang-orang kudus. Gitu ya. Ya, seperti di sini kelebihan bangsa Israel itu banyak. Ya, pertama-tama terus kan, Pak Rahel? Banyak sekali. Dan di dalam segala hal. Dia itu unggul. Pertama-tama. Sebab kepada mereka dipercayakan firman Allah.
Datangnya firman itu pertama kepada mereka. Di sini ya. Jadi ini keunggulannya, kelebihannya daripada bangsa Yahudi itu adalah banyak dalam segala hal mereka unggul. Tapi saya berterima kasih kepada Tuhan pada siang hari ini. Tuhan juga ingin menjadikan kita yang berasal dari bangsa lain ini seperti jemaat Makedonia, sekalipun dia itu dalam kesukaran yang berat, dalam pencobaan penderitaan yang berat, tapi hati ini punya kegembiraan, terutama untuk murah memberi. Ini adalah dasarnya bahwa jemaat Makedonia itu mempunyai keunggulan seperti bangsa Israel. Karena memang berlaku kemurahan. Allah akan bermurah hati kepada jemaat Makedonia, jemaat-jemaat yang memiliki sifat karakter kepribadian sama dengan Tuhan. Tuhan itu murah hati. Bayangkan, dia kaya raya, dia rela untuk menyelamatkan kita sampai dia jadi miskin supaya kita kaya dengan hal rohani, kaya dengan kemurahan. Ini nggak bisa dibandingkan. Kaya dengan kasih karunia dari Tuhan. Mungkin secara finansial tidak menjolok, tapi kaya terhadap Tuhan. Oleh karena itu dikatakan di dalam 2 Korintus tadi bahwa kita punya keunggulan. Kamu unggul dalam segala hal. Ya, ini yang sedang kita cari. Kita di dalam konteks pengajaran kesempurnaan, mengungkap misteri ruangan Maha Suci, dan kita sudah berada dalam ruangan Maha Suci, harus punya nilai yang sangat baik, memiliki keunggulan. Salah satunya adalah bagaimana kita punya sifat kasih yang adalah murah hati. Kita murah hati, seperti tidak bisa tidak, Tuhan harus memberi upah kepada kita, harus memberikan kepada kita kemurahannya. Oleh karena itu, coba kita kembali di dalam Roma pasal yang ke-11 tadi. Kita lanjutkan bahwa ayat 12 diulangi, Pak Rahel. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, kekayaan bagi orang Yahudi berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka membuat orang dunia itu menjadi kaya. Terus, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa kekurangan lain. mereka yang tidak taat itu akan menghasilkan kekayaan bagi kita bangsa-bangsa lain. Kaya kita. Terus, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Kita akan mendapatkan kekayaan kesempurnaan ini. Ini yang sedang kita kumpuli. Bagaimana supaya kita memperoleh kekayaan, kesempurnaan itu. Teruskan ayat 13 ya. Aku berkata kepadamu, Iya. hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, Iya. justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Pelayanan itu aku sebagai hamba Tuhan memang ditugaskan khusus untuk bangsa bukan Yahudi. Iya. Aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Itu adalah kemuliaan pelayananku. Itu adalah spesifik pelayananku. Adalah untuk menjangkau orang-orang bukan Yahudi, orang-orang kafir, orang-orang yang diharamkan, bahkan kehidupan yang dinajiskan oleh bangsa Israel. Karena mereka memang umat pilihannya Tuhan yang punya keunggulan-keunggulan banyak hal. Salah satu di antaranya firman Tuhan itu untuk mereka. Mereka yang mendapatkan firman. Firman itu ditujukan kepada mereka. Tapi keunggulan itu karena ketidaktaatan mereka, pelanggaran mereka, itu menjadi kekayaannya bangsa lain. Kekayaan kita, kemurahan jatuh pada kita. Coba kita lanjutkan. Yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu dalam hati kaum sebangsaku, Inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Bagaimana bangsa kafir itu dilayani dengan sungguh-sungguh agar
agar supaya bangsa-bangsa kafir ini punya hati yang murah, punya hati yang baik, suka memberi, supaya Tuhan memberikan kemurahan. Inilah kemuliaan pelayanan dari Rasul Paulus ya. Tujuannya apa? Supaya bangsa kafir ini jadi, bangsa kafir ini terbentuk dulu, memiliki nilai yang sangat baik, memiliki keunggulan itu. Dikatakan seperti bangsa Yahudi mempunyai kelebihan-kelebihan dalam segala hal. Tadi kita baca dalam 2 Korintus 8 ayat 7, kita mempunyai keunggulan banyak. Iman, pelayanan, semua, kasih, bahkan keunggulan kita berbuat baik. Ini satu modal ya, untuk menjadi kehidupan. Tujuannya, kalau bangsa Israel sudah terbentuk, bangsa Israel sudah bisa menjadi kehidupan untuk bisa membangkitkan cemburunya. Ya, sebenarnya kalau menurut ya ilmu sosial atau apa, kalau orang Israel ini sebenarnya nggak perlu kita saingi ya, karena mereka punya keunggulan. Sekarang saja sudah teknologi di Israel itu cukup canggih semua. Jadi, makanya kalau ada saat kemarin membaca, kalau satu negara adidaya di Amerika itu meninggalkan Israel bisa bangkrut ya, ya, karena ahli-ahlinya, semua ahli ekonomi, ahli apa itu ya 98 kalau nggak salah ya, itu ada terjadi peristiwa salah satu orang terkaya dari yang berasal dari keturunan Yahudi itu bisa membuat peristiwa 98 krisis ekonomi. Itu bisa membuat gonjang-ganjing ekonomi. Itu kan mereka punya kelebihan. Tetapi kita tidak bicara tentang kekayaan dunia. Sekarang ini kita harus memperoleh kemurahan Allah untuk kaya di dalam kemurahan, kaya di dalam hal rohani. Ya, seperti Tuhan tunjukkan kepada Makedonia, Tuhan itu berbaik hati kepada jemaat yang miskin. Tuhan itu menyalurkan kasih karunia-Nya kepada itu, supaya orang jemaat Makedonia punya hati yang gembira untuk suka memberi, karena dia akan mendapatkan kemurahan. Salah satu di antaranya supaya jadi. Ya, nanti coba kita baca atau teruskan ayat 14 Bapak Rahel pelan-pelan ya. Yaitu kalau aku dapat mematikan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut Dani, dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Ini tujuan mulianya Rasul Paulus apa? Menjadikan dulu bangsa kafir ini didahulukan. Seperti kalau kita baca tadi di dalam Matius 20, kemurahan hatinya Tuhan itu untuk menjadikan kita yang rendah di atas yang tinggi. Orang yang terdahulu dijadikan terkemudian, orang yang terakhir menjadi yang terdahulu. Jadi, ini dijadikan dulu. Bangsa kafir ini untuk dibentuk dulu, harus mempunyai sifat kasih. Kasih itu yang nilainya tinggi, kasih itu yang nilainya unggul, gak bisa dibandingkan. Jadi ini diwujudkan dulu kepada bangsa kafir. Teruskan Pak Karel. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia. Penolakan bagi bangsa Yahudi itu berarti perdamaian bagi dunia. Dunia bisa damai. Terus dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari orang kami? Agak cepat 16. Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Kalau roti adonan itu kudus, maka apa itu? Dikatakan kalau roti sulung itu adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, ya, maka cabang-cabang juga kudus. Kalau akarnya itu kudus, maka cabang-cabangnya kudus. Jadi ini satu. Terus itu juga agak cepat Pak. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan, ya, dan kamu sebagai tunas liar telah dicampurkan. Kamu sebagai tunas liar
pohon zaitun yang liar itu dicantokkan di antaranya ya. dan turun bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Berkat firman yang untuk Israel itu diberkatkan kepada kita karena kita mendapat bagian dari akar zaitun yang penuh getah itu. Janganlah kamu bermegang terhadap cabang-cabang itu. Jangan kamu bermegang pada cabang-cabang itu karena dipatahkan oleh yang dipatahkan. Aku tidak, jangan bangga. Terus kan? Kalau kamu bermegang, ya. Ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu. Bukan kamu yang menopang akar itu. Melainkan akar itu yang menopang kamu. Melainkan akar itu yang menopangmu. Terus kan? Mungkin kamu akan berkata, ya. Ada cabang-cabang yang dipatahkan, ya. supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Terus kan? Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Mereka dipatahkan karena tidak kepercayaan mereka. Dan kamu tegak tercacat karena iman. Kamu tegak hanya kamu karena percaya. Janganlah kamu sombong. Janganlah kamu sombong. Tetapi takutlah. Takutlah seperti nanti kamu bisa dipotong seperti mereka. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab Allah tidak menyayangkan cabang asli, apalagi kita yang gak asli, kita yang liar ini bisa kita dipatahkan. Terus sebab itu perhatikanlah. Ayat 22 perhatikan. Sebab itu perhatikanlah. Sebab itu perhatikanlah Kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh seperti bangsa Israel itu. Tetapi atas kamu kemurahannya. Tetapi atas kamu berlaku kemurahannya. Yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Ya, jika kamu tetap di dalam kemurahannya, pertahankan. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Kalau kamu tidak berpegang pada kemurahan itu, kamu juga akan dipotong. Jadi ini faktornya ada kemurahan. Kalau kita bisa menjadi cabang yang bisa menghasilkan buah, cabang yang sama makan dari akar getah yang asli itu. Tapi kalau kita di luar kemurahannya, tidak dalam kemurahannya, kita pun juga dipotong. Karena Tuhan akan menegakkan mana kemurahan, mana kekerasannya. Karena ketidakpercayaannya, maka dipotong. Karena kemurahannya, kita dicangkokkan. Tapi kalau kita sudah tidak percaya, kita menolak kemurahannya, kita tidak berada dalam kemurahannya, kita juga akan dipotong. Karena Tuhan harus menggenapkan, Tuhan harus mewujudkan. Ya, coba kita loncat saja Pak Rahel, ayat 25, ayat 25, perhatikan. Sebab saudara-saudara, ya, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Agar kamu mengetahui rahasia ini. Apa rahasia? Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa. Sebagian dari bangsa Israel itu keras, terkena kekerasannya Tuhan, seperti dia cabang yang dipotong oleh Tuhan, dan kita dicangkokkan. Kekerasannya Tuhan, kemurahannya Tuhan berlaku atas kita, kekerasannya berlaku pada bangsa Israel. Dan kekerasan sebagai dari Israel ini tidak berlaku seterusnya. Ya, sewaktu-waktu bisa berubah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia saudara dikatakan, saudara-saudari yang bukan Yahudi, saya mau membukakan rahasia ini kepada kalian supaya kalian tidak menjadi sombong dan tidak membanggakan diri. Sementara ini Allah sudah membuat supaya sebagian orang dari bangsa Israel keras kepala. Tetapi hal itu akan berubah saat semua bangsa yang lain diundang oleh Allah sudah bergabung dengan kita. Jadi nanti kuota dari bangsa kafir ini penuh. Kita bacakan bahasa Indonesia apa?
terjemahan baru lagi. Ayat 25 itu. Sebab saudara-saudara yang supaya kamu jangan menganggap diriku pandai. Terus, Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. kamu mengetahui rahasia ini ada satu misteri. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Waktunya itu gak terus-menerus. Kemurahan ini ada batasnya. Kalau sampai nanti kemurahan ini tidak dimanfaatkan oleh bangsa kafir, kembali nanti bangsa Israel akan diselamatkan. Ya. Hanya nanti jumlahnya bangsa kafir ini sudah penuh, Tuhan akan beralih kepada bangsa Israel. Teruskan mana ayat? Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Dengan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, Ya, dari Sion akan datang penebus. ya. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada. Tadi Ya. semua kefasikan, kesalahan, kekurangan dari bangsa Israel itu akan dimaafkan, akan diampuni oleh Tuhan. Selesai. Jadi kemurahan yang ada pada kita ini, mari kita optimalkan. Mari kita harus sungguh-sungguh memperoleh keunggulan ini. Jangan sampai kita mengabaikan kemurahan Tuhan ini. Jangan sampai kita tidak mendapatkan kemurahan ini. Untuk mendapatkan kemurahan ini kembali, sangat dibutuhkan hati yang murah. Kita harus mempunyai murah hati. Ya. Dikatakan, sebab siapa yang murah hati, kasih itu sabar, tapi juga murah hati. Dan kalau kita punya kepribadian Allah yang sempurna dalam bentuk murah hati ini, inilah hasilnya akan menjadikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang diunggulkan oleh Tuhan. Dapat nilai yang sangat baik. Oh, ini luar biasa, sangat penting. Karena ini yang diinginkan oleh Tuhan. Dan jangan sampai kemurahan ini kemudian tidak kita pertahankan. Karena menurut Roma 11, kalau kita tidak dalam kemurahannya, bisa beralih Tuhan. Karena kemurahannya Tuhan harus berlaku dan harus memenuhi kuota. Kalau kita tidak murah, Tuhan akan cari orang yang bisa membeli hadiah murah untuk dimasukkan dalam bilangan. Kalau bilangannya komplit bangsa kafir, maka Tuhan akan beralih. Jadi waktu kemurahan Tuhan itu sebenarnya nggak bisa kita olor-olor. Harus kita manfaatkan semaksimal mungkin. Oleh karena itu, apa yang Tuhan sampaikan pada kita, pengajarannya sangat besar ini. Untuk kita memperoleh kemurahan, masuk dalam bilangan orang-orang pilihan, orang-orang yang unggul, orang-orang yang punya kelebihan, sangat istimewa, karena memang nilainya sangat baik. Ya, kalau bangsa Israel, sebenarnya kalau dikatakan dalam rumah ini, kalau mereka, karena mereka itu orang pilihannya Tuhan, kan dikatakan bilang, coba para lanjutkan pada Roma 11 itu, pada ayat 28 ayat. Roma 11 ayat 28 Mengenai Injil Allah. Ya, mereka adalah sekutu Allah. Dianggap oleh Tuhan musuhnya Allah. Ya, karena mereka tidak percaya dengan Injil, tidak percaya kepada Yesus itu imam besar. Terus, tetapi mengenai pilihan mereka adalah dikasih Allah oleh karena nenek moyang. ya, kalau mereka kasih pilihan, sudah nggak mungkin. Tuhan sudah dari awal jatuh pilihannya berdasarkan nenek moyang mereka dari Abraham, panggil, dipilih, dan terus ditetapkan untuk menjadi orang pilihannya. Ya, jadi orang pilihan. Terus kan ada bilang, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilan. Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Itu sudah ditetapkan oleh Allah, sudah memilih dan memanggil bangsa Israel sebagai orang yang dikasihinya. Dikasihnya Allah. Bahkan kalau di dalam perjanjian lama, Israel disebut sebagai istrinya Tuhan.
Ya, ya. Tetapi itulah ya. Terus ayat yang ke-30. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, Sebab sama seperti dahulu kamu tidak taat kepada tetapi Allah, sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. tapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Karena mereka tidak taat, kemurahan jatuh kepada kita. Tapi sekali lagi, untuk mendapatkan kemurahan itu, dasar awalnya adalah karena kita memiliki hati yang murah. Kalau hati kita tidak murah, jangan-jangan kemurahan Allah tidak kita dapatkan. Ya, itu rumusnya. Ya. Terus kan? Demikian juga mereka sekarang tidak taat. Demikian juga mereka sekarang tidak taat. Supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, Supaya oleh kemurahan yang telah kamu mereka peroleh, juga beroleh kemurahan. mereka juga boleh kemurahan. Jadi semua yang dioleh Tuhan, baik bangsa kafir maupun bangsa Israel, itu faktor penentunya oleh karena kemurahan hatinya. Sama-sama hanya oleh kemurahan. Itu sudah disimpulkan pada ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. dan kepada Dia. Bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi Dia, Dialah kemuliaan sampai selama. Ini sudah menjadi satu apa ya? Satu kesimpulan. Gak bisa kita selami pemikiran Tuhan, hatinya Tuhan, keputusan Tuhan itu sudah diputuskan. Semua dalam koridor kemurahan. Kalau kita tidak mendapat kemurahan ini, bisa terjadi seperti bangsa Israel, dipotong tidak dimasukkan dan dalam sebagai cangkokan. Tapi oleh karena kemurahannya, bangsa Israel tidak taat. Kita percaya, kita punya kemurahan, maka kemudian bangsa Israel dipotong, kemudian kita dicangkokkan. Tapi yang paling penting, kata ayat yang ke-31 tadi, bahwa oleh karena kita menerima kemurahan, itu membangkitkan cemburunya bangsa Israel. Kenapa orang kafir kok bisa menjadi sempurna? Kenapa keunggulan-keunggulan kok dimiliki? Keunggulan rohaniku, keunggulan kemurahanku itu hakku itu. Dan akhirnya membuat mereka oleh karena kemurahan yang kita terima, mereka juga boleh kemurahan dari Tuhan. Mereka kembali kepada Tuhan. Dan kalau Israel, gak perlu kita perdebatkan, kuotanya itu sudah tersedia. Jumlahnya pun sudah tersedia 144.000. Itu sudah tidak bisa diisi oleh orang lain. Sudah disediakan. Tapi kita sekarang, kalau kita tidak mempertahankan kemurahannya Tuhan, bisa lewat kita. Bisa Tuhan ambil lagi, kata Roma pasal 11 itu. Oleh karena itu, mari, pelajaran yang sangat besar, pengajaran sangat luar biasa ini, yang memungkinkan kita dari bangsa-bangsa lain non-Israel yang tidak punya keunggulan apa-apa, tapi kita bisa memperoleh kemurahan dari Tuhan karena kita mempunyai hati yang murah. Tuhan mengambil contoh bukan jemaat yang kaya, jemaat Makedonia, yang pasti dalam kesusahan, tapi dia tidak pelit, tapi dia murah hatinya untuk bisa memberi yang melebihi karena pertama-tama dia berikan hatinya kepada Tuhan. Ini Tuhan hidupku. Baru sudah itu dia berbuat, maka Tuhan menilai bahwa mereka itu adalah orang yang kaya dengan kemurahan. Sampai puncaknya bisa masuk dalam bilangan yang ditetapkan oleh Tuhan berdasarkan kemurahannya untuk masuk dalam bilangan satu tubuh, yaitu tubuhnya Kristus.
bagaikan melahirkan anak laki-laki yang kuotanya itu gabungan antara orang Israel yang dikatakan Roma 3 tadi mempunyai kelebihan dalam segala hal, unggul di dalam segala hal. Demikian juga kita, menurut 2 Korintus pasal yang ke-8, karena kita suka bermurah hati, maka kita juga mempunyai keunggulan, sehingga sama-sama kita mempunyai nilai yang sangat besar. Sama-sama kita mempunyai nilai yang sangat baik untuk digabungkan menjadi satu. Kalau apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, apa yang dilakukan oleh Tuhan, memberikan kemurahan kepada bangsa kafir ini, bisa dimanfaatkan oleh bangsa kafir, maka dia akan masuk dalam pemilihan ini. Dan nanti bangsa kafir sudah menjadi sempurna, Tuhan akan beralih kepada bangsa Israel. Kalau bangsa Israel sangat mudah sekali. Tuhan datangkan dari Sion penyelamatnya, selesai sudah. Karena mereka sejak awal sudah dipilih oleh Allah berdasarkan kasihnya kepada nenek moyang kita. Kalau kita berdasarkan kemurahan hatinya Tuhan, nggak ada janji apa-apa kita, tapi kita oleh karena kemurahan hatinya Tuhan saja. Oleh karena itu kita patut berterima kasih. Biarlah hati yang murah hati ini sungguh-sungguh harus kita miliki, sebab akan membuat Tuhan bermurah hati. Dan Tuhan tidak bisa, harus memberi upah yang memang ditentukan oleh Tuhan. Kesepakatan yang Tuhan berikan harus mengupah dengan dasar, bukan dasar yang lain, tapi dasarnya adalah karena kemurahan hatinya Tuhan. Ya, apalagi kita yang terakhir ini akan dijadikan oleh Tuhan yang menjadi yang terdahulu, atau kita yang sekarang ini rendah ini nanti akan ditinggikan oleh Tuhan, dan orang yang tinggi sekarang ini nanti akan direndahkan. Semoga berkat kemurahan Tuhan yang dilimpahkan kepada kita dapat kita terima, dan Tuhan kiranya memberkati kita dengan kemurahannya, juga berkat kepada kita semua. Tuhan Imam Besar memberkati kita semua untuk memperoleh keunggulan-keunggulan secara rohani ini. Amin.